Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jujur akan menyampaikan penyuluhan tentang sikap jujur yang ada di sekolah. Adapun anggota dari kelompok Jujur yaitu saya sendiri, Leti Arumdalu, NIM A510190165. Yang kedua, Yakti Ardianti, NIM A510190168. Yang ketiga, Putri Larasati, NIM A510190169. Yang keempat, Vera Octavia, NIM A510190170. Yang pertama, sikap jujur yang ada di sekolah yaitu tidak mencontek. Perilaku mencontek merupakan salah satu perilaku yang menyimpang. Mencontek adalah salah satu tindakan mencuri. Mencontek berarti tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak jujur. Menyontek adalah tindakan melanggar aturan yang sengaja dilakukan siswa saat mengerjakan tugas-tugas akademik dengan cara yang tidak jujur, curang untuk mendapatkan keberhasilan akademik, dan menghindari kegagalan akademik. Padahal, nilai akademis bukanlah satu-satunya penentu dari kesuksesan di masa depan. Namun, yang lebih penting adalah moral yang baik, karena sebaik apapun prestasi akademik siswa, jika tidak diimbangi dengan sikap terpuji, maka prestasi tersebut akan sia-sia. Jadi, raihlah kesuksesan itu dengan kejujuran. Sikap yang kedua yaitu mengerjakan PR di rumah. PR atau pekerjaan rumah adalah sebuah tugas berupa soal-soal yang diberikan seorang guru kepada muridnya untuk dikerjakan di rumah. Tujuan awal dari pemberian PR adalah karena ada sebagian siswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar di rumah, sehingga diharapkan PR menjadi salah satu alasan siswa untuk mau belajar di rumah. Salah satu keuntungan mengerjakan PR yaitu sebagai sarana latihan dan belajar. Dengan mengerjakan PR, ternyata siswa bisa melatih manajemen waktu kita dengan lebih bijak. Siswa melatih untuk secara mandiri mencari informasi dan solusi terhadap suatu masalah, dan dengan mengerjakan PR membantu siswa lebih banyak belajar daripada yang dapat diajarkan di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat jujur dalam berbelanja. Nah, seperti kita ketahui, saat-saat dulu sebelum pandemi banyak siswa yang berbelanja di kantin namun bayarnya tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Hal tersebut akhirnya siswa tersebut tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kenapa? Karena siswa tersebut sudah berbohong. Sehingga ketika kita berusaha untuk jujur atau memberikan uang yang pas saat berbelanja, orang akan percaya kepada kita. Kemudian, mudah menemukan kebahagiaan. Nah, hal tersebut pasti akan berlaku di semua tempat, karena semua orang yang berlaku jujur pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang terakhir, akan lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu manfaat jujur dalam berbicara. Manfaat jujur dalam berbicara itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian tidak menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena ketika kita berbicara sesuai dengan kenyataan, maka tidak ada orang yang dirugikan oleh omongan kita. Selanjutnya, yaitu pendengar akan lebih yakin dengan apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir, kita juga dapat menjadi motivator bagi orang lain saat berbicara. Sikap selanjutnya adalah tidak mencuri barang milik teman. Mencuri merupakan salah satu contoh kebohongan. Jika anak sudah berbohong dan tidak mengakui kesalahannya, seperti mencuri, maka anak seterusnya akan selalu berbohong, dan berbohong merupakan sikap yang buruk. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah mengakui kesalahan pada guru, yaitu contoh sikap yang jujur. Jika anak mengakui kesalahan ketika melakukan sesuatu, maka anak tersebut sudah menerapkan sikap yang jujur di sekolah. Seperti contohnya, Ani mencontek, kemudian Ani mengakui kesalahannya pada guru, maka Ani sudah menerapkan sikap yang jujur dan pola hidup yang baik. Sikap jujur selanjutnya yaitu ada mengembalikan barang milik orang lain. Nah, ketika kita meminjam barang milik orang lain, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan barang tersebut. Jangan sampai kita berbohong untuk menutupi kesalahan yang telah kita perbuat. Misalnya barang tersebut ternyata hilang.
namun kita bilangnya barang tersebut sudah dikembalikan. Nah, itu merupakan salah satu sikap atau perilaku berbohong yang tidak boleh dicontoh. Sikap jujur di sekolah selanjutnya yaitu ada sportivitas dalam pertandingan. Nah, sportivitas merupakan salah satu perilaku jujur yang diterapkan dalam mengikuti pertandingan atau perlombaan. Ditandai dengan ketika bermain kita dapat bermain secara fair atau adil, kemudian mengikuti peraturan yang ada dan tidak melakukan kecurangan atau menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Maka dari itu, sportivitas dan kejujuran menjadi salah satu prinsip utama dalam melakukan pertandingan. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok jujur. Ayo kita bersikap jujur kapanpun dan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.